Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Heart listener, kita akan segera ikuti program The Voice, Return to the Bible. Kami hanya suara yang kecil, tapi kami menyampaikan firman yang berada daripada mulanya, yaitu Logos, firman yang hidup, yang berada bersama dengan Allah. Dialah Allah. Bersama Yayasan Genia Sunesis. Selamat mengikuti. Selamat malam Heart Listener, kembali hadir program The Voice, Return to the Bible, yang mengabarkan firman Allah yang daripada mulanya. Bersama saya Andri Pangestu, dan malam hari ini tim The Voice yang melayani hadir ya. Ada Pak Astan, selamat malam Pak Astan. Malam Andri, selamat malam Heart Listener. Ya, ada Ibu Sri, selamat malam Ibu Sri. Ya, selamat malam Andri, selamat malam Heart Listener. Ada Jeng Ana, selamat malam Jeng Ana. Malam Andri, malam Heart Listener. Dan ada Ibu Mary, selamat malam Ibu Mary. Ya, malam Andri, malam pendengar. Minggu lalu kita sudah membahas tentang berkat hari Tuhan ya. Nah, minggu ini kita mau bahas tentang persepuluhan. Tapi sebelum kita masuk ke topik malam hari ini, ada baiknya mungkin Pak Astan bisa share ya, yang minggu lalu sudah kita bahas tentang berkat hari Tuhan. Ya, minggu lalu kita bahas mengenai berkat di hari Tuhan. Ya, Pak Andri, begitu ya? Ya, betul. Di situ ada beberapa poin yang perlu kita ingat. Adalah pertama, Tuhan mengatakan agar kita itu senantiasa mengingat, lalu menguduskan dan merayakan hari Tuhan. Ya, lalu kita juga belajar apa arti dikuduskan, berarti yang dipisahkan. Nah, pada hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Dia. Di Perjanjian Lama itu berbicara mengenai hari Sabat, yang berarti Allah pencipta, pemilik, dan juga di Perjanjian Baru, Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, karena itu kita orang Perjanjian Baru, orang Kristen beribadah di hari Minggu atau disebut juga hari Tuhan. Apabila kita mengerti kebenaran ini dan kita beribadah dengan iman, maka kita akan mendapat berkat sepenuhnya. Selain itu, Pak Andri, di dalam ibadah kita juga membawa persembahan. Ya, di Alkitab juga mencatat bagaimana persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada di dalam persembahan itu ada ucapan syukur, ada pembangunan gereja bagi kita yang di Perjanjian Baru, tapi kita juga membawa perpuluhan. Nah, Pak Andri, sesuai tema kita malam ini, kita akan membahas lebih detail mengenai perpuluhan. Tapi Dri, mengenai masalah persepuluhan ini lebih cocok kita sebut dengan membawa persepuluhan. Oke. Kenapa? Karena kalau yang namanya membawa persepuluhan ini, yang kita bawa ini pada dasarnya bukan milik kita. Kalau memberikan persembahan itu asalnya awalnya dari milik kita, kita berikan kepada Tuhan. Tapi kalau mengenai persepuluhan ini adalah yang kita bawa bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Begitu, Tri. Ya. Iya. Oke, tapi Ibu Sri, masih relevan nggak nih perpuluhan di masa sekarang ini? Ya, masih. Mari kita baca ya di Matius 23 ayat 23. Saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Terus ada lagi nih Dri ayatnya di Lukas 11 ayat 42. Saya bacakan ya Pak Andre ya. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah begitu Pak Andre. Benar kan Pak Astan? Ya, betul sekali. Oke, ya. Nah, bukankah permulaan persepuluhan itu dimulai dari hukum Taurat?
Sebenarnya Pak Andri kalau dibilang perpuluhan itu dari hukum Taurat kurang tepat ya. Oke. Karena jauh sebelum hukum Taurat itu ditetapkan oleh Allah, Ya. perpuluhan itu sudah dilakukan oleh Abraham. Oh gitu ya. Ya, coba kita baca di Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, jadi jauh sebelum hukum Taurat itu ada, Abram sudah memberikan persepuluhan kepada imam besar Tuhan yaitu Melkisedek, Andri, begitu. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Allah berjanji, ya, janji itu diberikan kepada Abraham, diikat dengan sumpah pada anaknya, lalu ditetapkan pada Yakub hingga akhirnya menjadi hukum yang diberikan kepada Musa, Andri. Ya, di dalam hukum Taurat pun itu ada. Tapi sebelum pada hukum Taurat, mungkin Ibu Sri bisa menambahkan dari keturunan Yakub itu juga menetapkan. Oke. Silakan, Bu Sri. Iya, jadi Yakub ini juga meneruskan iman dari Abraham. Kita baca ya, Kejadian 28 ayat 16 sampai 17 ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ia tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Jadi dari sini kita tahu ya bahwa Tuhan memberikan 6 hari untuk aktivitas kita. Dan 1 hari khusus itu miliknya Tuhan. Nah, kalau dikatakan di situ tadi pintu gerbang sorga, itu adalah 1 hari di mana Tuhan menetapkan bahwa pencipta dan ciptaannya bertemu. Itu di hari Tuhan ya. Itu adalah hari yang ditentukan hukumnya Allah. Oke. Nah, terus kemudian kita lanjut lagi di 20-nya ya. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, dan Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Nah, Andre, dari ayat ini kita tahu nih bahwa di dalam ibadah selalu ada persembahan. Ya. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu ada berkat yang kita terima. Nah, dari sini kita tahu betapa pentingnya persembahan itu. Dan perpuluhan ini adalah, kalau kita lihat ini adalah tadi si Yakub bernasar, itu adalah tanda dia kembali kepada Tuhan. Benar kira-kira begitu Pak Astan? Ya, jadi yang disampaikan Bu Sri itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh Abraham, ya, itu diteguhkan oleh Allah, ya. Seperti kita ketahui bahwa Abraham memiliki keturunan Ishak, Yakub, ya, dari janji Allah kepada Abraham itu oleh Allah diperkuat dengan sumpah, lalu diikat dengan ketetapan sampai akhirnya menjadi hukum, ya. Kita ketahui bahwa Musa lah yang menerima hukum Taurat, dan di dalam hukum Taurat itu Allah juga menetapkan bahwa persepuluhan itu harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, di sini ada 2 ayat pendukung. Saya akan bacakan pertama di Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Lalu di Bilangan 18 ayat 21, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya
aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa persepuluhan itu Allah tetapkan ya kepada bangsa Israel melalui hukum Taurat. Dan kita lihat apa yang dikatakan Tuhan tidak salah. Tadi disampaikan oleh Bu Sri mengenai firman Tuhan, mengenai Yakub. Yakub bilang, apabila aku diberkati berlimpah-limpah, ya, maka apa yang aku dapat, aku akan kembalikan kepada Tuhan sepersepuluhnya. Ya, dan kita lihat Pak Andri, janji Tuhan itu tidak berubah. Waktu kita lihat bagaimana bangsa Israel ini, waktu dia taat akan hukum Taurat itu, ya, kehidupan mereka secara tubuh kita lihat bagaimana orang Israel itu diberkati begitu, ya. Jadi dari sini kita tahu Pak Andri, Allah bukan manusia. Manusia bisa berubah, tapi kalau Allah, kalau dia berjanji, maka janjinya itu akan digenapi, Pak Andri, begitu. Oke, nah itu persepuluhan dari iman Abraham ya diturunkan sampai ketetapan di hukum Taurat gitu ya Pak Hasan ya. Iya. Ya, bagaimana Pak Hasan, relevankah persepuluhan itu di perjanjian baru atau di jemaat perjanjian baru ini? Ya, pasti sangat relevan Pak Andri. Ya, kalau tadi kita sempat berbicara mengenai Melkisedek, di perjanjian lama itu sebenarnya imam besar Tuhan Melkisedek ini nggak begitu banyak ditulis, hanya berapa ayat. Ya. Sangat berbeda di perjanjian baru. Di Ibrani itu ada 3 pasal yang dicatat mengenai Melkisedek. Ya, ada pasal 5, 6, dan 7. Nah, seperti yang Yesus katakan, Yesus berkata, robohkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ya, itulah nubuatan Yesus mengatakan bahwa ia akan mati di kayu salib, dan pada hari ketiga dia akan bangkit begitu. Ya, dengan kebangkitan Yesus, maka apa yang ada di perjanjian lama itu, ya, itu berubah, Pak Andri. Jadi yang sebelumnya itu keimamatan Lewi, artinya imam besarnya, peraturannya, harinya, begitu ya, itu semua berubah menjadi keimamatannya Tuhan Yesus. Dikatakan keimamatan Tuhan Yesus itu adalah imamat Melkisedek, ya. Melkisedek itu dikatakan yang tidak berayah, tidak beribu, dia dikatakan raja damai begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Dia sekarang ada di sorga, dialah yang menjadi imam besar agung kita, dan kita ini yang sudah diselamatkan, ya, kita ini menjadi lebih dari pemenang. Kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita menjadi anak-anak Allah, begitu. Ya, jadi kita ini adalah imamat rajani. Jadi sama seperti Abraham, dia begitu mengalahkan musuh-musuhnya, dia membawa persepuluhan, memberi yang terbaik kepada imam besar Melkisedek. Ya, seperti itulah karena kita ini sudah menang. Kita ini dilepaskan dari iblis penguasa dunia ini, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ciptaan baru, ya. Maka kita juga membawa perpuluhan itu kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita, Pak Andri, begitu. Jadi kita harus mengerti bahwa keimamatan dari Lewi itu sudah berubah sejak Yesus mengatakan, robohkan bait Allah ini. Ya, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, keimamatan Yesus itu adalah keimamatan yang sudah ditentukan Allah, keimamatan dari kerajaan sorga, begitu Pak Andri. Nah, sama seperti bagaimana Abraham mengalahkan musuhnya, ya, Yesus mengatakan begini, kamu tidak bisa menyembah 2 tuan, kata Yesus. Ya, Yesus menyamakan penguasa dunia atau mamon itu setara dengan dia, Pak Andri. Ya, karena itu Yesus mengatakan kamu tidak bisa sembah mamon juga sembah aku, gitu kata Yesus. Ya, dengan kita membawa perpuluhan, kita ini sudah menang, Andri. Dari apa? Dari mamon, Pak Andri. Apa yang paling penting bagi kita sebagai manusia? Apa yang paling perlu? Ayo, Bu Sri. Nyawa. Hidup. Ya, betul sekali. Ya, untuk kita bisa mempertahankan nyawa kita, kita perlu apa, Pak Andri? Makan. Makan didapat dari apa? Kerja ya, dari uang. Kerja. Jadi betapa uang itu begitu penting supaya kita itu bisa memelihara kehidupan tubuh kita, nyawa kita gitu. Jadi dengan kita membawa perpuluhan, ya, mengakui bahwa Tuhanlah ada pencipta Allah yang hidup, maka kita ini sebenarnya sudah memilih
Tuhan, aku memilih hidup. Tuhan, aku memilih berkat. Maka apa yang menguasai kita selama ini, uang yang menguasai kita itu dikalahkan, Andri, begitu. Ya, Tuhan melihat waktu kita membawa Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan, barang siapa yang menyerahkan nyawanya, dia akan memperolehnya. Seperti itulah Tuhan. Tuhan, aku membawa perpuluhan, aku juga membawa persembahan. Ini adalah nyawaku, Tuhan, yang aku percayakan pada Engkau. Karena Engkau adalah pencipta, Engkau adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan melihat pengakuan iman kita. Allah disenangkan. Jadi saya ingat itu ada ayat mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya tuh Andre. Jadi apabila kita merindukan Tuhan yang adalah pencipta, pemilik, dan juga yang memiliki hidup, maka didukung dengan tindakan imannya kita. Sehingga Allah melihat iman yang ada di dalam diri kita. Dan Allah membuka pintu berkat kerajaan sorga bagi kita. Oke, ya itu betapa pentingnya perpuluhan. Oke, hard listener, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk hard listener yang ingin bertanya bisa mengajukan SMS ya. SMS ke 089833000931 atau melalui email bisa kirimkan email ke lotengmarkus@gmail.com ya. Juga kami memiliki Facebook page yaitu di Loteng Markus dan Twitter di @lotengmarkus ya. Kita akan kembali setelah pujian berikut ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hard listener, kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Malam hari ini masih ada di topik persepuluhan ya. Tadi kalau kita mendengar dari cerita Pak Astan dan Ibu Sri ya, bahwa persepuluhan itu relevan sekali pada saat dari zaman sebelum Abraham ya sampai kepada hukum Taurat ya yang diberikan kepada Musa. Nah, kita mau bertanya nih kepada Jeng Ana nih ya. Apa arti perpuluhan itu sebenarnya, Jeng Ana? Arti perpuluhan nih sesungguhnya kita dengar dulu ya ini ya, apa kata firman ya. Di dalam Maleakhi 3. Maleakhi 3 dari ayat 6 ya kita baca dari bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi dari persepuluhan itu tanda kita ini kembali kepada Tuhan. Jadi di situ juga dikatakan tingkap-tingkap langit terbuka. Itu juga tandanya
kita memberi perpuluhan tuh membuka pintu berkat kerajaan sorga. Lalu ada lagi di situ kita yang mengenai pintu berkat kerajaan sorga dibuka ini, kita bisa berpegang pada firman di Efesus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya ulang, segala berkat rohani di dalam sorga, Dri. Jadi itu menyatakan Tuhan itu membuka pintu berkat kerajaan sorga. Lalu belalang pelahap dibinasakan, terus manusia berbahagia gitu. Nah, Jadi dari arti perpuluhan itu pun menggambarkan 3 kehendak Allah. iya. Yang tanda kembali kepada Tuhan itu berarti Allah menerima kemuliaan. Ya, betul. Benar tuh. Membinasakan belalang pelahap, iblis dibinasakan. Iya. Membuka pintu berkat kerajaan sorga, manusia berbahagia karena diselamatkan dan menerima berkat yang seutuhnya. Ya, Ya, itu 3 betul. kehendak Allah itu terjadi. Jadi persepuluhan ini sangat amat penting. Dan itu perintah yang keluar langsung dari mulut Yesus. Benar. Seperti yang dikatakan oleh Bu Sri tadi, ada tertulis di dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42. Begitu, Jeng Ana. Iya, Mer. Jadi gini ya, betapa pentingnya itu persepuluhan seperti yang di awal udah sampaikan Pak Astan, Bu Sri, dan kita bahas di sini ini, apa yang terjadi kalau seseorang mengabaikan? Nah, apa tuh yang terjadi? Nah, Jeng kalau Mary? sampai menolak, mengabaikan, tidak taat, bahwa hal persepuluhan adalah milik Tuhan diabaikan, itu sudah merupakan pencurian. Maksudnya? Jadi anggap misalnya dia mengabaikan firman yang ada ini, lalu tidak melakukan perpuluhan. Lalu yang terjadi apa? Perpuluhan itu dikip sendiri kan. Secara tidak sadar dia telah menerima perpuluhan itu sendiri. Sedangkan yang menerima perpuluhan itu hanya siapa? Allah ya. Hanya Allah sendiri. Hanya Allah saja yang menerima perpuluhan gitu loh. Berkat itu hanya diberikan kepada yang mampu menanggungnya. Kepada yang tidak mampu menanggungnya, Allah tidak turut bekerja gitu loh. Jadi gini, arti perpuluhan itu sendiri kita juga jangan berpatokan hanya dengan angka. Kalau kita udah mematokkan diri dengan angka yang perpuluhan itu sendiri, kita bisa nggak bisa mampu menanggung firman tentang perpuluhan ini. Maaf, maksudnya angka itu apa ya? Contoh gini nih, Mer. Misalnya nih, seorang dapat pendapatan 1 juta, perpuluhannya berapa, Dri? 100.000. 100.000. Seorang bisa melakukan persepuluhannya 10 juta. Berarti 100 juta dia punya penghasilan. Nah, angka demi angka itu yang dilihat itu akhirnya dia itu tidak menyadari arti sesungguhnya dari perpuluhan itu sendiri. Akhirnya sulit untuk menanggung firman ini. Kalau semakin besar, kalau misalnya dapatnya 10M, Dri. 1M perpuluhannya kan? seperti Persepuluhannya itu. 1M. Disitulah kita butuh dikuatkan terus oleh firman. Firman itu ada mengatakan, setialah dari perkara yang kecil ya. kecil. Maka Tuhan akan tambahkan ya. semakin besar lagi bukan tambahan. Dari di saat kita itu tidak mengartikan persepuluhan itu sebagai satu nilai yang harus kita kembalikan, tapi kita tahu artinya kita ini seperti yang tadi dibahas Ibu Mary kan, 3 kehendak Allah itu terjadi di saat persepuluhan itu kita lakukan dengan taat. Jadi artinya kalau kita mengerti arti persepuluhan, kita bisa menanggung persepuluhan itu ya. Jadi nggak akan mengacu kepada nilai-nilai tertentu lagi. Jadi seberapa besar pun kita akan menganggap yang kita bayangin kita terima, misalnya ada tender deh atau ada seberapa kecil atau seberapa besar pun, jadinya kita bisa memposisikan diri bahwa yang 90 lah Milik yang kita, boleh kita nikmati. 10% Karena itu milik Tuhan Allah. mau memberikan besar kan. Mungkin kalau bisa saya tambahkan dikit gini kali ya, Nak ya. Materi atau uang itu yang kita terima itu sebenarnya nilainya kecil dibandingin dengan yang kita dapat dari Tuhan. Seperti yang tadi, yaitu Allah menerima kemuliaan, iblis dibinasakan, manusia berbahagia. Lebih besar yang kita dapatkan daripada apa yang kita berikan. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Makanya heart listener mungkin juga perlu lebih dalam lagi mengenal atau mengerti tentang perpuluhan ini ya. Benar, Dri. Jadi membawa persepuluhan adalah iman.
akui hal itu dengan jujur dan tulus. Milikilah iman Abraham, Ishak, Yakub. Persepuluhan itu seperti akar pohon, Dri. Jadi apabila mau nanam pohonnya, pohon dengan akar memang tidak kelihatan akarnya karena tertimbun tanah kan. Tapi pohonnya akan bertumbuh baik dan berbuah baik bila ada akar sebagai sumber hidup pohon itu. Gitu. Sebaliknya, apakah mungkin dapat menanam pohon tanpa akar? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nggak bisa. Dan lalu pohon tanpa akar itu apakah mungkin berbuah-buah dengan lebat dan baik? Tidak mungkin juga. Iya, maka tanamlah akarnya supaya pohon bisa hidup dan berbuah pada waktunya. Ya. Ya sama dengan perpuluhan itu juga. Supaya dapat menikmati 90% dari 100%, tanamlah 1/10 sesuai apa yang kita miliki gitu. Bila tidak memberi persepuluhan seperti rangkaian bunga sebenarnya, Dri. Jadi rangkaian bunga kan kita tahu kelihatan hasil mewah. Maksudnya setelah terangkai itu kan Indah. Bunga demi bunga Bagus terangkai, gitu apalagi ya. didesain dengan baiknya orang yang begitu mengerti merangkainya kan indah mewah gitu. Tapi itu semua kan tidak ada akarnya, cuma batang bunga yang begitu indah dan daun-daunnya. Tetapi itu kan dinikmati kan, dan orang bilang, indah, cakep. Dan semuanya itu sementara karena tidak ada akar. Seketika waktu semuanya itu rontok, layu habis, Tri. Jadi kalau pohon yang ada akar akan hidup terus dan akan berbuah, maka begitulah seperti persepuluhan dari seluruh miliknya adalah seperti menanam pohon dengan akar, Tri. Tidak akan sakit pohonnya, tidak akan rusak buahnya selamanya, selama akar tertanam kuat. Intinya ke situ. Maka janji akan persepuluhan adalah seperti akar menghidupi pohon. Persepuluhan bukan yang hilang, tetapi yang akan menghidupkan pendapatan kita, milik kita, supaya tidak layu dan lenyap seperti rangkaian bunga yang tanpa akar, yang tadi itu kelihatan mewah dan indah, gitu. Jadi kita kaya secara rohani dan materi, karena kita punya hak milik. Betul sekali. Berkat adalah hak milik. Ya. Perpuluhan itu mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Benar-benar. Dan dari Allah kepada kita. Kita diizinkan mengelola dan menikmati hasil buminya. Sama seperti ilustrasinya, titip uang di bank, Dri. Kita harus titip hak milik kita kepada Allah. Jadi kapan saja butuh, kita mendapat hak untuk memakai. Karena kita sudah dititipkan kepada Allah dan segala jeripaya kita mati-matian selama ini tidak menjadi buah yang jatuh sebelum waktunya. Itulah hak milik. Kekayaan rohani, berkat ilahi, berkat rohani. Nyawa harus punya hak milik. Kesehatan harus punya hak milik. Supaya dapat mempertahankannya, harta milik juga harus punya hak milik. Terus siapa yang menerima persepuluhan ini? Allah saja, Dri. Hanya Allah. Allah saja adalah Allah yang menerima persepuluhan. Akuilah wibawa Allah. Hanya Allah saja yang menerima persepuluhan dari penghasilan harta milik kita. Persepuluhan adalah dari segala yang kita miliki. Seperti yang tadi diterangin dari awal itu. Jadi hanya Allah saja. Kalau kita mau memberikan kepada Allah itu berarti maksudnya lewat gereja? Iya, betul sekali. Ya. Kan di perjanjian baru kan gereja, ya kan? Kalau di perjanjian lama itu bait Allah, ya. Seperti yang tadi sudah dikatakan dari imamat Lewi berubah menjadi imamat Melkisedek begitu. Siapa gereja? Itu adalah kumpulan orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, ya. Dan di gereja itu ditunjuk gembala, ya, yang menggembalakan para jemaat. Karena itu kita membawa perpuluhan itu kepada gereja. Dan gereja menerima perpuluhan dari jemaatnya. Jadi di mana kita itu beribadah, di mana kita itu berjemaat, kita mendapat makanan rohani. Disitulah kita membawa perpuluhan juga ke gereja lokal masing-masing kita itu, Andri. Ya. Sampai sini kita belajar bahwa yang pertama persepuluhan itu dimulai dari iman Abraham, ya. Sampai kepada hukum Taurat, ya, menjadi ketetapan. Dan juga kita belajar bahwasanya Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan tentang persepuluhan ini, gitu ya. Dan kita belajar bahwa persepuluhan ini sebenarnya adalah tanda bahwa kita kembali kepada Allah, gitu ya. Dan ini adalah bukti bahwa iman kita adalah iman yang kembali kepada
Allah, seperti itu ya. Ya, Pak Andri, saya mau tambahkan sedikit. Oke, Ya, silakan, Pastor. ini supaya lebih dalam. Ya, jadi kita udah belajar nih dari perjanjian lama, ya, sampai ke perjanjian baru. Ya. Ya, bahkan Tuhan kita sendiri, Yesus mengatakan di Matius 23:23 dan di Lukas 11 ayat 42 itu dikatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jadi diabaikan. Betul. Ya, kalau di Matius dikatakan kita tidak boleh, selain kita itu membawa perpuluhan, kita tidak boleh mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ya, tapi kalau di Lukas itu ditulisnya jangan mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi keadilan itu satu, yang satunya itu adalah kasih Allah. Ya, dari kasih Allah itu bisa terdiri dari belas kasihan dan kesetiaan Allah. Itu bisa jadi satu, Pak Andri. Jadi artinya kita tidak boleh mengabaikan ini, keadilan dan kasih Allah. Ya. Ya, saya akan terangkan sedikit mengenai keadilan. Keadilan itu adalah harga diri Allah. Artinya apa yang sudah Tuhan tetapkan, kita tidak boleh abaikan. Kita tidak boleh tidak taat, begitu. Ya, apabila kita tidak mentaati, maka harga diri Allah itu tercemar, Andri. Harga diri Allah itu tercoreng dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan akan memberikan disiplin kepada kita apabila kita tidak mentaati. Nah, hubungan kita dengan Allah itu apa, Pak Andri? Kalau bagi kita orang percaya, orang perjanjian baru. Sebagai anak Allah. Ya, kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah kan? Karena hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan antara anak-anak dengan Bapa, begitu. Ya, dikatakan di Maliaki, apabila kita tidak mengembalikan atau tidak membawa perpuluhan, kita itu menipu, dikatakan begitu. Bahkan di kata aslinya itu lebih kasar lagi, dikatakan mencuri, merampok, begitu. Itu kasar sekali sebenarnya. Jadi kalau kita itu tidak membawa perpuluhan, sebenarnya kita sedang merampok miliknya Allah. Miliknya Allah itu. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya, saya akan bawakan di satu ayat di Amsal, ya. Di Amsal 28 ayat 24, ya. Dikatakan begini, siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Jadi dengan arti orang yang tidak melakukan perintah Allah, orang yang tidak memperhatikan harga diri Allah, ya, keadilannya Allah, maka dia itu sedang berada di kumpulan atau barisan perusak. Tadi Bu Ana dan Ibu Mary sudah mengatakan, ya, bahwa perpuluhan itu akar, nggak kelihatan. Ya, kalau yang tidak mengambil perpuluhan itu seperti bunga hiasan yang sudah dipotong nggak ada akarnya, walaupun berapa hari kelihatan masih segar, masih bagus, tapi tidak lama layu. Ya, Tuhan mengatakan begini, tinggallah di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, kata Yesus. Maka kamu pasti akan berbuah, gitu. Tanda dari seseorang itu berbuah, waktu keadilan Allah ada dalam diri dia. Begitu, Andri. Ya, Andri tahu nggak kira-kira apa arti dari kata murtad? Murtad melawan Allah? Bukan. Murtad itu lebih tepat begini, berhenti bertumbuh. Oh. Ya, tadi Bu Ana udah bilang ya, bahwa selain akar, pohon itu ditolong oleh akar, dia mengalami pertumbuhan. Bagaimana satu pohon itu bisa mengeluarkan buah? Dia pasti membutuhkan getah. Nah, getah itu diperoleh dari akar, Andri. Begitu. Jadi kalau seseorang, ya, apabila dia tidak membawa perpuluhan, dia tidak mentaati perintah Tuhan, ya, maka dia tidak akan mendapat hidupnya Allah sebenarnya. Ya, dia tidak akan pernah bisa mendapat inspirasi Allah. Sekalipun kita baca Alkitab, tapi Tuhan bilang, kamu tidak bisa mengenal aku dengan menggunakan ilmu pengetahuanmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri. Kamu membutuhkan inspirasi Allah. Karena itu Allah memberikan kita Roh Kudus. Oleh Roh Kudus kita bisa mengenal Allah yang daripada mulanya. Oleh Roh Kudus kita bisa mengerti firman-Nya, begitu. Ya, tapi kalau kita sendiri mengabaikan harga dirinya, kita tidak mentaati perintahnya, maka kita tidak akan pernah bisa mendapat inspirasi. Ya, makanya tidak diherankan apabila kehidupan kita tidak akan bisa berbuah, Andri. Begitu. Karena itu Yesus memperingatkan, jangan abaikan keadilannya Allah. Nah, lalu yang kedua, Yesus juga mengatakan, jangan abaikan kasih setianya Allah, gitu. Ya, orang perjanjian lama taat melakukan perintah. Ya, orang hukum Taurat itu dikatakan gini, dari yang 2 menjadi 10 menjadi 1000 peraturan. Ya, walaupun dia melakukan 999, tapi kalau dia tidak melakukan satu,
batal semuanya. Nah, orang-orang Israel itu benar-benar menjaga begitu. Iya. Ya, mereka taat dan dengan ketaatan itu mereka melakukan. Tuhan bilang, kamu tidak bisa dengan kebenaran kamu sendiri. Karena itu waktu Yesus datang, ya kan, dikatakan gini, sekalipun kamu itu tidak mencuri, tapi kalau kamu inginin barang orang, kamu udah mencuri, gitu. Jadi, Yesus bukannya mengabaikan atau menghilangkan hukum Taurat, justru dipertegas. Artinya apa? Kamu nggak bisa datang pada Allah dengan kebenaranmu. Walaupun kamu melakukan hukum Taurat itu 100%. Tapi ada hukum Taurat Yesus. Bahwa kamu itu tidak ada kebenaran. Kamu harus datang untuk bertemu dengan aku. Karena itu di Yohanes 1 dikatakan, hukum Taurat itu oleh Musa, hukum Taurat itu peraturan, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tapi kita melalui hukum Taurat kita bisa bertemu dengan Yesus, kebenaran, hidupnya Allah, kasihnya, kesetiaannya Allah, begitu. Jadi waktu kita melakukan perpuluhan, kita harus mengerti dua hal ini, keadilan dan kasih karunia. Ya, oke. Seseorang pernah berkata dengan saya, bagaimana supaya burung itu bisa terbang? Dia membutuhkan sepasang sayap. Ya, dengan satu sayap nggak bakalan bisa terbang. Ya, betul. Tapi dia membutuhkan sepasang sayap. Karena itu Yesus mengatakan, ya, lakukan perpuluhan, tapi kamu jangan abaikan antara keadilannya Allah, hukumnya Allah, harga diri Allah, dan kasih setianya, begitu. Ya, dengan kita benar-benar mengerti kebenaran ini, Allah berbahagia, Allah disenangkan, Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Maka berkat untuk manusia itu penuh, begitu. Ya, saya tidak berbicara mengenai berkat tubuh, karena Tuhan bilang gini, kamu cari dulu kerajaan sorga dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Di surat Yohanes dikatakan, kalau roh jiwa kamu itu baik, kalau roh jiwa kamu itu kaya, maka tubuh kamu pun akan mengalami efek, begitu. Ya, kita itu yang diberkati roh jiwa kita dulu, yang nggak kelihatan dulu, begitu. Tapi efeknya akan kelihatan dari kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Ya, ibadah itu adalah membawa kita ke sorga. Ibadah itu membawa kita ke rumah Bapa, begitu. Karena itu dengan kita itu tidak mengabaikan harga diri Allah, kita harus tahu keadilan Allah, kita juga bertemu dengan kasih karunia Allah, kasih setia Allah, maka itulah yang membuat hidup kita itu berlimpah dengan berkat Allah. Jadi ibadah membawa kita ke sorga ya Pak Astan ya. Iya. Berarti sama dengan kita beribadah sungguh-sungguh, melakukan perintah-perintah seperti perpuluhan yang ada ini. Iya. Seperti kita mempersiapkan diri menuju sorga ya Pak ya. Iya, jadi kenapa Allah memperlengkapi kita? Selain Allah memberikan Yesus, Allah memberikan Roh Kudus, ya, Allah juga memberikan kita Alkitab, ya. Dengan kita mengenal Allah melalui Alkitab dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa melihat betapa agungnya Allah itu, betapa mulianya Allah itu, dan begitu luar biasanya Allah itu, ya. Jadi waktu kita melakukan itu, kita melakukan dengan ungkapan syukur, gitu. Aduh, kita ini udah diselamatkan, kita yang dulu harusnya binasa, tapi bukan sampai di situ. Allah menolong kita, Allah memberikan Roh Kudus, Allah memberikan karunia Roh Kudus, Allah memimpin hidup kita, supaya kita bisa nanti masuk ke sorga dengan kemuliaan anak-anak Allah. Amin. Oke, Yes. ya, itulah pengertian tentang persepuluhan ya. Jadi hard listener, kita akan kembali lagi ya perbincangan kita pada malam hari ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan jawab bersama ya, Pak Hasan dan tim. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk hard listener yang ingin bertanya ya, sesuai dengan topik persepuluhan, itu bisa mengirimkan SMS ke 0898 3300 931, sekali lagi 0898 3300 931, atau melalui email di lotengmarkus@gmail.com. Ya, hard listener, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. 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 Sing hallelujah. Bersama memuji Dia yang bernafas dan yang hidup, bersama puji Dia yang bernafas
and rejoice. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Yang bernafas dan yang hidup bersama memuji Dia. Yang bernafas dan yang hidup bersama puji Dia. Yang bernafas dan yang hidup bersama memuji Dia. Yang bernafas dan yang hidup bersama puji Dia. Dari gunung tinggi, and clap your hands. Dari bukit lemah ke seluruh bumi, ke seluruh bumi, ke seluruh bumi. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Sing, sing and clap your hands. Sing and rejoice. Sing, sing and clap your hands and rejoice. Sing, sing and clap your hands and rejoice. Sing, sing and clap your hands and rejoice. Sing hallelujah, clap your hands. Ya, heart listener, kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible. Kita sudah sampai di penghujung acara kita ya, di sesi ketiga. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin mengenai perpuluhan Pak Astan ya, atau tim The Voice. Yang pertama, memangnya ada ayat di perjanjian baru nih Pak Astan ya, bahwa perpuluhan itu harus dilakukan oleh jemaat perjanjian baru. Iya, kalau di Yohanes, waktu Yesus bangkit, Yesus ketemu dengan murid-muridnya. Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali. Ya, Ya, kata Petrus, Tuhan, aku mengasihi engkau. Terus Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, lalu saya ambil 2 ayat. Ada satu ayat di Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Di situ dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus sebagai penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anak-Nya sendiri. Berarti ada orang-orang yang menerima darah Yesus yang menjadi gereja, dan oleh Allah ditunjuk ya melalui Roh Kudus satu penilik gereja. Artinya yang menggembalakan jemaat itu, Andri. Ya, itu berbicara mengenai gereja. Nah, mengenai perpuluhan itu sendiri ada di surat Korintus. Ya, tepatnya di 1 Korintus 16 ayat 2 dikatakan begini, Andri. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, ya. Di sini kasih peneguhan nih, ya, kasih penekanan. Sesuai dengan apa yang kamu peroleh, ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya, jadi di sini dikatakan Paulus menulis kepada jemaat Korintus sebelum ibadah pada hari Tuhan itu, ya, supaya masing-masing itu mempersiapkan selain persembahan juga perpuluhannya. Ya, di sana dikatakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Tadi di awal kita udah dengar bagaimana Yakub bilang kepada Tuhan, Tuhan, apabila Engkau memberkati aku, gitu ya, maka aku akan mengembalikan 1/10 dari setiap hasil yang aku peroleh, ya. Nah, di sini juga dikatakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh, begitu. Jadi, di mana kita membawa perpuluhan? Di gereja di mana kita bertumbuh, di mana kita diasuh oleh Tuhan melalui gereja lokal kita. Begitu, Andri. Oke, ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih ada juga yang bertanya, jika ya orang ingin memberikan persepuluhan itu lebih dari 10%. Ini kan ada nih ya, orang yang ingin memberikan lebih, ya mungkin dia hartanya lebih atau berlimpah, dia ingin memberikan lebih dari 10%. Nah, itu pandangan secara Alkitab bagaimana nih? Mungkin Jeng Ana bisa jelaskan? Jadi intinya kita ini harus belajar taat, tunduk pada firman. Firmannya bilang apa? Dari sejak Abraham bilang 1/10 dari milikku
akan kuserahkan. Oke. Yakub demikian 1/10 demikian sampai ayat demi ayat yang mendukung situ tulisnya apa? 1/10 dari yang Tuhan berikan yang menjadi milik kita itu diserahkan 1/10 adalah miliknya Allah. Jadi gini, kalau kita melewati seperti pertanyaan Andri, ya berarti kita melewati firman itu sendiri juga. Melampaui firman ya. Iya, jadi jangankan melampaui, mendingan kita belajar rendah hati, taat aja 1/10 aja kita taat aja, itu sudah sangat menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Ibarat seorang bapak kepada anak kecil itu diberikan uang 10.000 nih jajan, tapi ini contoh aja ya, Dri. Tapi nih kembaliin ya ke papa 1.000 gitu, tanpa memberikan maksudnya ini ada maksud si ayahnya. Terus ada anak ini begitu taatnya mendengar perintah, ya senang, lumayan dapat 9.000 gitu kan, dikembalikan. Betapa senangnya kan ayahnya. Tapi kalau anak itu berlaku sebaliknya, betapa kecewanya. Apakah anak itu akan diberi lagi gitu? Intinya kita menerima firman itu sendiri. Bagaimana respon kita? Kita ini harus yang belajar taat sama perintahnya gitu loh. Jadi kita ini juga dengan taat kita itu harus belajar mampu menanggung firman-firman yang kita terima itu. Ya, jadi jangan melampaui firman ya. Iya, 1/10 adalah 1/10 lah. Oke, ya mungkin Ibu Sri mau tambahkan? Iya, saya tambahin sedikit ya. Pada saat kita taat pada firman, berarti firman itu adalah harga diri Allah juga. Jadi waktu kita taat pada firman ya Andri, sebenarnya kita menjaga harga diri Allah. Jadi Allah yang menerima kemuliaan pada saat kita taat pada firman. Jadi seperti seorang pelayan juga itu taat sesuai dengan perintah tuannya. Dia tidak melebihi daripada perintah yang tuannya sarankan atau arahkan. Tepat sesuai, itulah hamba yang setia, Dri. Ya, mungkin. Ya, jadi tadi yang saya awal ingat untuk menyampaikan arti persepuluhan itu bukan angka. Jadi artinya bukannya kita mempersoalkan satu angka atau nominal, atau kita jadi bisa seenaknya di luar dari 1/10. Mungkin kita merasa sangat diberkati Tuhan, ingin memberi, ya itu nilainya. Jadi kita bisa pisahkan menjadi persembahan yang lain kan banyak, seperti ucapan syukur, janji iman, mungkin ikut dalam pembangunan gereja. Ya Bu Sri. Jadi seperti itu. Jadi arti yang saya mau tekanan juga yang angka itu ya, kita ini sebaiknya lebih memohon pada Tuhan tuh mampu menanggung firman yang Tuhan sampaikan. Itu yang penting, gitu. ya. Oke, ya jadi jangan melampaui firman. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin nanti buat heart listener yang ingin bertanya juga bisa langsung emailkan saja ya, karena waktunya. Nah mungkin Pak Astan bisa kasih kesimpulan atas apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, sudah banyak yang kita bincang-bincang ya. Jadi dari awal kita lihat bagaimana Abraham dia mengembalikan perpuluhan, dia mengakui Allah yang dia sembah itu Allah pencipta sekaligus pemilik dan juga Allah yang hidup ya. Dan apa yang Abraham lakukan itu Tuhan juga teguhkan lewat hukum Taurat ya, bagaimana bangsa Israel mentaati dan mereka juga mengalami janji Tuhan. Lalu pada zaman Tuhan Yesus atau perjanjian baru, Yesus juga mengatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan ya. Jadi kita orang perjanjian baru, kita orang-orang percaya, kita itu harus memperhatikan bahwa ketaatan kita itu menyenangkan hati Allah ya. Karena itu kita harus benar-benar mengerti arti dari perpuluhan. Tadi udah jelaskan bahwa arti perpuluhan itu adalah tanda kita kembali kepada Allah, tanda pengakuan kita pada Allah ya. Maka Allah disenangkan, Allah ditinggikan, Allah dimuliakan karena harga dirinya terjaga oleh kita orang percaya. Dan juga dengan kita mengembalikan perpuluhan, maka perbuatan iblis dibinasakan ya. Lalu juga dikatakan tingkap-tingkap sorga terbuka ya. Kita manusia atau orang-orang percaya sungguh diberkati ya. Bahkan hak milik itu ada dalam diri kita. Itulah yang menuntun kita, membawa kita mengenal Allah dan mengenal Yesus. Bahkan berkat itu bukan hanya pada kita, tapi sampai ke anak cucu keturunan kita. Itulah arti perpuluhan ya. Semoga
heart listener bisa mendapat berkat yang lebih, iman yang lebih, yang diteguhkan lewat topik malam kali ini. Oke, Pak Stan, untuk minggu depan ya, kita tentunya ingin memberikan topik yang menarik juga untuk heart listener ya. Minggu depan topik apa yang akan kita bahas, Pak Stan? Saat ini, Pak Andri, banyak ya kalau kita mendengar ada sebenarnya nama Allah itu siapa sih begitu. Ya, ini topik kalau menarik kita nih. baca di Alkitab, Allah itu maha besar. Ya. Siapa yang bisa menampung Allah? Ya. Yang ditaruh hanya namanya. Ya. Tapi kita bingung gitu. Ada nama Yahweh atau Yehova atau Yesus begitu. Ya, jadi ada bagusnya kita angkat topik ini, kita belajar apa kata Tuhan sendiri yang ada di Alkitab itu, Pak Andri. Mengenai nama Allah ya. Betul sekali. Oke, heart listener, kita akhiri bincang-bincang kita pada malam hari ini. Buat heart listener yang ingin bertanya, sekali lagi bisa kirimkan SMS ke 0898 3300 931, juga melalui email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Ya, buat heart listener yang ingin melihat Facebook page kita ada di Loteng Markus, juga di Twitter @lotengmarkus. Ya, heart listener, dengarkan terus program The Voice Return to the Bible setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Yayasan Genia Sunesis. Dan terima kasih Pak Stan, Ibu Sri, Jeng Mary, Sama-sama. juga Sama-sama. Jeng Ana. Iya. Ya, heart listener, sampai jumpa minggu depan di hari dan jam yang sama. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Heart listener yang dikasihi Tuhan. Demikian tadi sudah kita dengarkan dialog dan firman bersama Yayasan Genia Sunesis. Semoga menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa kembali pada Kamis mendatang, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati.